Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaya Wahyu Perdana. Saat ini saya membuat video praktikum tugas 1 pengantar sains data. Pada tugas kali ini saya diminta untuk menganalisis data untuk variabel glue. Berdasarkan data medis ini yang telah disediakan. Pada hal ini diminta untuk menghitung pemusatan data, penyebaran data, distribusi data, dan visualisasi data. Oke, akan saya kerjakan. Di sini saya menggunakan software RStudio. Untuk pertama, kita menambahkan dulu library-nya. Sebelumnya pernah saya install, jadi tinggal menambahkan saja. Oke, selanjutnya mengimpor dataset medis sebelumnya. Di sini sudah saya siapkan. Oke, ini untuk dataset medis sebelumnya. Oke, saya tutup dulu. Untuk nomor 1, kita diminta untuk menghitung pemusatan data, yaitu min, median, dan mode. Sebelumnya sudah saya siapkan untuk kodenya. Ini ada kesalahan. Nah, oke, untuk min-nya itu di angka 92,5. Untuk mediannya 91,5, dan untuk modenya itu 91. Oke, kita lanjut nomor 2-nya. Untuk nomor 2 diminta untuk menghitung ukuran penyebaran data yang meliputi range, variasi, dan standar deviasi. Oke, kodenya sudah saya siapkan untuk range, variasi, dan standar deviasi. Saya perbaiki dulu untuk kodenya. Oke, data itu
Dapat tugas. Oke, Ren, variasi dan standar deviasi. Nah, oke. Untuk range itu range itu sendiri ialah menunjukkan selisih antara kadar gula darah tinggi dan terendah, yaitu dinilai 58. Untuk variasi dan standar deviasinya itu, untuk standar deviasi itu 12,40, untuk variasinya 153,78. Hal tersebut menunjukkan seberapa besar penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Semakin bervariasi kadar gula antar individu, untuk data standar deviasi dan variasi itu penyebarannya masih tergolong moderate, artinya perbedaan antara individunya tidak terlalu ekstrim untuk melihat angkanya. Lanjut, untuk nomor tiganya diminta bentuk distribusi data simetri, skewness, dan kurtosis. Oke, sama sebelumnya saya belum menginstal itu package-nya, jadi saya install terlebih dahulu. Ini package-nya untuk skewness dan fit tadi ya, apa namanya? Kurtosis, skewness dan kurtosis. Oke, mungkin saya bersihkan terlebih dahulu biar enak dilihat. Lagi. Sebelumnya udah ditambahkan belum? Oke. Oh, saya lupa. Dia tidak menemukan datanya karena data namanya berbeda. Data tugas. Oke, untuk view-nya itu ada di 0,3 dan code prosesnya itu berada di 0,07. Nah, nilai fitnessnya positif menunjukkan bahwa datanya membawa data miring ke kanan. Miring ke kanan. Artinya sebagian besar individu memiliki kadar gula di bawah rata-rata, namun terdapat beberapa individu itu dengan kadar
gula yang jauh lebih tinggi. Nah, untuk fruktosisnya berada di sekitaran angka normal, menunjukkan bahwa distribusinya itu data tidak terlalu tajam dan tidak terlalu datar, atau bisa dikatakan eh, mendekati distribusi normal untuk nilai 0,07. Lanjut ke nah, nomor empatnya buat visualisasi data Unirat menggunakan quartile plot atau box plot dan berikan ulasan tentang plot tersebut. Oke, di sini sudah menyiapkannya. Data mengganti terlebih dahulu. Nah, coba kita tugas. Oke, untuk summary median mean. Nah, oke, ini saya akan menjelaskan sedikit dan hasil visualisasi dari eh, kadar gula darah atau variabel blue-nya menggunakan box plot. Terlihat bahwa nilai median itu menunjukkan di angka 90-an mediannya, itu 91,5 yang ditunjukkan oleh garis horizontal di tengah kotak ini. Kotak berwarna biru muda menggambarkan rentang data antara Q1 yaitu kuartil pertama dan kuartil 3. Artinya 50% data berada di dalam rentang ini bagi berada dalam rentang ini. Bagian garis whisker itu di bawah dan di atas kotak menunjukkan besaran sebaran data yang masih dianggap normal, sedangkan titik-titik kecil-kecil di atas whisker menggambarkan outlier, yaitu data ekstrim dengan kadar gula darah lebih tinggi dibandingkan peserta lainnya. Dari bentuknya terlihat bahwa median berada agak di bawah tengah kotak dan terdapat beberapa outlier di sisi atas. Ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung miring ke kanan atau bisa disebut positif. Artinya sebagian besar individu itu memiliki kadar gula darah di bawah rata-rata. Namun ada beberapa yang kadar gula darahnya cukup tinggi. Secara keseluruhan, block plot ini membantu untuk memahami sebagian besar responden memiliki kadar gula darah dalam kisaran normal, dengan beberapa individu yang menunjukkan kadar gula lebih tinggi dari populasi lainnya. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih untuk perhatiannya telah menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya.